بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Gantian bagus. Gantian bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, sahabat-sahabat saya di dunia maya, di media sosial, pagi ini kita akan ngobras, Pak Andi ya. Kita akan ngobrol sehat. Yang kali ini tema yang akan kita usung adalah seputar pelatihan Pijat Jayata. Nah, bagi teman-teman terapis semuanya dimanapun Anda berada dan Bapak Ibu rumah tangga juga tidak menutup kemungkinan ke depan harus siap siaga menjaga keluarganya, Pak Andi ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit banyak apa itu sih ngobras, apa sih itu pelatihan pijat terapi Jayata seperti itu. Nah, di samping saya seperti biasa ada Mas Ganteng di sini, ada Bapak Andi selaku founder dari Jayata Massage Therapist, Andi ya. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan mengulas seputar pelatihan pijat Jayata dan Bapak Ibu di rumah, teman-teman terapis dimanapun Anda berada dapat join bersama kami. Nanti akan kami bantu Pak ya, apa sih pijat yang akan kita lakukan seperti itu Pak Andi. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, apa sih sebenarnya Pak Andi yang akan kita bawakan ke depan nih untuk masyarakat Balikpapan khususnya dan masyarakat umum pada umumnya gitu ya. Nah, di
pelatihan ini sebenarnya apa sih yang diusung, Pak Andi? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kali ini ya, pagi yang penuh berkah ini, saya dan ini Kang Pai akan membahas mengenai seputar persiapan ya. Kita bahas seputar persiapan pelatihan pijat terapi Jayata yang ke depan akan segera kita laksanakan. Dan mengenai seluk-beluk terapi pijat Jayata itu seperti apa akan kita bahas pagi ini, supaya para pemirsa sekalian tidak penasaran sebenarnya apa sih terapi Jayata itu, pijatnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ingin nanya-nanya gitu, mau konsultasi atau nanya, langsung aja komen aja di wall kami, langsung aja komen, nanti insya Allah kita jawab gitu. Insya Allah infonya akan jelas dan terkait dengan planning pelatihan kita. Yang pertama, ini ngomong sejarah dulu lebih bagus. Ini kita mulai dari yang jauh dulu. Ya, histori dulu, kenapa gitu kan. Kenapa Jayata ini ada gitu kan. Lahir Jayata dari mana, kok tiba ujuk-ujuk ada di Balikpapan gitu kan. Banyak yang nanya, Jayata ini grup dari siapa gitu, cabang dari mana gitu, kok bisa ada rumah terapi atau nama pijat kok mengatasnamakan Jayata gitu. Nah, ini langsung saya jawab di muka umum. Wah, coba bahasanya di muka umum. Jadi Jayata itu sendiri, memang murni ide dari kami ya. Jadi bahasanya founder lah ya. Emang murni dari saya gitu. Nama Jayata diambil dari nama saya. Nama panjangnya Andi Dwi Jaya. Begitu orang tua kami memberi nama waktu bayi dulu. Nama terakhirnya ada kata-kata Jaya, itu yang jadi inspirasi awal menjadi nama Jayata. Ta itu artinya kita bilang atau kita artikan sebagai tangan. Karena terapi ini memang murni menggunakan tangan kosong, pure menggunakan tangan kosong. Dan memang kita spesialis di pijat ya. Tangan Jaya Andi Dwi Jaya, tangannya Andi Dwi Jaya, itu maksudnya Kang Pai. Nah, di situ ilmu yang kita share atau yang kita mau ngadakan pelatihan ke pemirsa semua adalah pelatihan tentang ilmu pijat. Nah, ilmu pijat itu yang akan kita bahas pagi ini seperti apa gitu. Karena kita tahu ya, di kalangan masyarakat saat ini mayoritas ya atau kebanyakan mindset tentang pijat itu sendiri masih hanya sekedar itu aja. Nah, apa sih itu aja? Maksudnya masih banyak dibumbui dengan klinik-klinik atau ritual-ritual yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita tahu bahwa semua jalur pengobatan itu harus sesuai dengan ajaran Islam, jadi harus sesuai syariat. Percuma kita mencari pengobatan sampai seheboh atau segede apapun, kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, ya malah Allah tidak akan meridhoi. Meskipun itu dikasih kesembuhan, tapi itu adalah hanya istidroj dari Allah ya, tapi bukan suatu jalan yang benar. Nah, situ kami ingin mengangkat hal itu sampai ke arah bahwa pijatan ini murni ada tekniknya. Murni ilmiah menurut kami gitu kan, bisa dijelaskan dan bisa dipelajari dengan mudah, gampang banget. Tidak harus background terapis yang belajar. Semua bapak ibu yang menyaksikan acara ini semuanya bisa. Sampai anak saya yang masih kelas 5 SD udah mulai bisa tak ajarin. Jadi gimana ya, begitu mudahnya belajar dunia perpijatan, asal agak sedikit mau meluangkan waktu untuk belajar gitu kan. Tapi tidak sulit insya Allah. Dan target kami karena kami tujuannya untuk kedepannya untuk mengedukasi ya, tidak hanya membuka rumah terapi, kami ingin mengedukasi, menyebarkan ilmu saya gitu kan, tidak saya ambil sendiri gitu kan. Saya kepingin setiap rumah itu ada satu terapis, ada satu tukang pijat yang ngerti. Jadi kalau misalnya ada suami atau ada istri, ada anak yang misalnya
tiba-tiba pusing, tiba-tiba nyeri kepala, tiba-tiba tangan kesemutan, Paham tindakannya seperti apa, Pak Andi? langsung bisa dieksekusi. Jadi nggak sedikit-sedikit obat. Karena kalau terlalu banyak obat, kimia di dalam tubuh yang akan dikorbankan ada 2 organ, ginjal dan hati. Ginjal dan hati. Itu yang paling rentan. Dan pengobatan tradisional seperti ini, kenapa kita harus melestarikannya? Karena yang pertama tanpa efek samping. Ini murni warisan leluhur kita, murni kearifan lokal dari negeri kita yang patut kita kembangkan dan kita lestarikan. Siap. Itu mungkin yang jadi sejarahnya kenapa saya bersemangat sekali mengembangkan ilmu ini, karena pengobatan modern sekarang ini memang cenderung kebanyakan efek sampingnya Masya Allah luar biasa, merusak tubuh. Kalau misalnya kita punya alternatif, kita ada pilihan, kita diberi kesempatan untuk memberikan sumbangsih terhadap solusi kesehatan masa kini, Masya Allah, ya kan? Kalau bisa diterima seperti itu dengan metode yang mungkin berbeda gitu. Tapi ini sebenarnya sudah metode yang sudah tua di negeri kita, udah lama gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah generasi muda kita harus peduli lagi terhadap hal-hal seperti ini, terhadap pengobatan tradisional. Jadi kita ambil istilah tukang pijat biar familiar di tengah-tengah masyarakat, tapi tukang pijatnya dalam tanda kutip yang berilmu dan syar'i, tidak tukang pijat yang asal-asal bisa mijet, nggak pernah belajar gitu kan. Jadi itulah tujuan kami untuk mengedukasi, berbagi ilmu yang mungkin saya sedikit ilmu, tapi kepingin saya adalah memberikan manfaat untuk umat. Monggo nanti yang ingin mau belajar, kita fasilitasi, dan info tentang kapan dan di mana tempatnya dan serba-serbi pelatihannya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Siap. Mungkin itu awalnya. Silakan Kang Pai. Mungkin ada yang ditanyakan gitu. Nah, ini sahabat-sahabat saya di media sosial ada yang bertanya nih, Pak. Oh iya. Nah, ini kita langsung aja kali, Pak ya, Iya, boleh. biar nggak usah sambil berjalan, nggak usah terlalu tegang. Karena gini, sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di media sosial, fokus utama di pelatihan ini sebenarnya apa sih, Pak? Selain tadi satu mengedukasi, Pak ya. Iya, betul. Nah, nanti kan kalau orang umum kan biasanya wah pijatnya pasti ya gini-gini aja gitu loh, Pak. Iya, betul. Nah, ini yang membedakan di Jayata ini seperti apa gitu, Pak Andi? Ya, monggo di-share dulu ke teman-teman biar sedikit paham. Nah, ini pertanyaan bagus ini Kang Pai. Apa sih ciri khasnya gitu kan? Nah, bahasanya lebih enak ke ciri khas. Ciri khasnya pijat Jayata itu kita tidak terlalu membutuhkan tenaga yang ekstra untuk memijat orang, tapi ngena. Ya, tapi ngena, dapat dan berasa gitu. Karena kita mainnya ke titik-titik saraf, hampir ke seluruh saraf, seluruh tubuh mulai dari kepala sampai kaki, kita akan ajarkan. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam dunia pijat atau dalam ilmu pijat itu yang pertama titiknya, yang kedua arah ngurutnya itu kemana, ya. Kemudian dalamnya penekanan, itu harus diperhatikan. Selama hal-hal itu masih bisa diperhatikan dan tahu, ya, itu insya Allah rasanya beda banget, rasanya beda, berasa gitu kan, enak tapi nggak jarum atau nggak singkal. Dan efek ke saraf-saraf yang terganggu gitu, misalnya penyakit saraf atau dan yang lain, itu insya Allah dapat. Kita tidak muluk mengusung nama-nama penyakit yang yang kebanyakan. Jadi titik ini untuk penyakit apa yang kronis-kronis seperti itu. Kita tidak mengusung tema seperti itu. Kita pure murni seperti para pendahulu kita, para nenek-nenek kita, nenek kakek kita di kampung yang menggelorkan dunia pijat dan sekarang sudah mulai hampir punah ilmunya. Mereka kalau ditanyakan tentang masalah penyakit, masalah apa, beliau itu simple aja jawabnya. Wis pokoknya titik ini openono atau telatenkan gitu kan bahasa Indonesianya. Jadi itu tema itu yang akan kita angkat, tapi nanti dari sisi penjelasannya akan kita jelaskan secara lugas di mata latihan nanti. Betul. Terus mungkin kayaknya ada tanya lagi kayaknya itu. Yang tanya dari Bapak Miftah Farid, Pak Andi. Ya. Pelatihan ini online apa offline sih? Gitu. Oh iya, banyak ini yang nanya. Termasuk ada banyak yang japri gitu kan. Mas, pelatihannya bisa online nggak? Kita yang jarak jauh gimana nih? Gitu kan. Karena ini masih trial atau percobaan pertama, bukan percobaan ya, tapi
pelatihan perdana. Nah, pelatihan perdana kami akan mengadakan secara offline. Karena apa? Karena pijat itu butuh pendampingan. Betul. Kita arahkan jarinya di titik yang tepat, gitu kan. Beda dengan pelatihan-pelatihan lain. Kalau online, meskipun sama tempatnya, geser sedikit sepersekian senti gitu, itu nggak dapat titiknya. Jadi benar-benar kita arahkan, benar-benar pasiennya merasakan gitu kan, dapat titiknya, nah itu baru bisa. Jadi kita akan secara offline nantinya, ya insya Allah kita akan laksanakan bulan depan. Dan jangan khawatir, kita tetap peduli dengan aturan pemerintah. Kita akan sesuaikan dengan protokol COVID yang sudah ada. Kita tenang aja, pesertanya tidak akan banyak-banyak banget, terbatas. Makanya bagi yang berminat segera mendaftar supaya ini kuotanya sangat terbatas soalnya. Dan kalau misalnya antusiasmenya cukup tinggi, mungkin akan berkala ke depannya. Nggak mungkin satu kali selesai terus nggak ada lagi. Misalnya secara berkala. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di kota lain memang juga tinggi antusiasmenya, kita siap ya, siap untuk diundang. Mungkin itu. Monggo kalau misalnya ada sambil itu ya, teman-teman yang menyaksikan, kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan sambil saya akan menjelaskan tentang serba-serbi tentang persiapan pelatihan terapi pijat Jayata. Gimana Mas Pai? Nah, bagi Bapak Ibu di rumah, nah itu tadi sedikit informasi ya mengenai plan ke depan kaitannya dengan pijat Jayata itu sendiri. Nah, saya Pak Andi, ini kan katakanlah yang sudah daftar sekian, sudah memenuhi kuota seperti itu ya. Nah, mungkin kan dari Bapak Ibu yang daftar dan ikut pelatihan nanti ada yang sudah terapis dan ada yang belum gitu kan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah dari masing-masing personal itu kan beda cara penyerapan ilmunya gitu Pak, penyerapan pelatihannya. Nah, apakah nanti setelah dari pelatihan itu teman-teman yang ikut akan mendapatkan apa ya, istilahnya adalah bimbingan untuk lebih lanjut seperti itu Pak Andi? Apa nanti skemanya seperti apa sih Pak Andi biar orang-orang nih yang datang kemudian belum begitu paham bisa konsultasi kembali seperti itu Pak Andi? Oke, ke depannya ya. Jadi kami tidak selesai pelatihan nggak itu aja gitu kan selesai. Tapi kita akan buatkan grup ya. Setiap pelatihan, setiap episode pelatihan kita akan bikin grup WA-nya. Itu akan kita seperti mengakomodir ya bagi para peserta ya yang ingin menanyakan atau konsultasi atau bagi butuh pendampingan atau apa, kita di sini ada tim. Saya tidak sendiri ya. Jadi kalau melakukan atau mengadakan pelatihan pijat tidak mungkin saya sendiri. Nah, kalau pelatihannya pesertanya pelatihannya lumayan banyak, saya butuh supervisor untuk memperhatikan atau mendampingi pada saat sesi praktek nantinya. Jadi intinya saling membantu nanti. Tim sudah tersedia, timnya ini memang para terapisnya Jayata Home Therapy, nanti mereka adalah tim utama kita. Kita sudah ada tim ikhwan atau tim yang laki-laki dan ada tim akhwat. Jadi pelatihan ini untuk semua ya, untuk semua kalangan, untuk kalangan para bapak-bapak atau mas-mas ya kan, atau sama ke kalangan ibu-ibu atau mbak-mbak. Karena kita ada dua supervisor nantinya untuk melatih nanti pada saat sesi pelatihan atau sesi praktek. Yang wanita, yang akhwat, nanti yang dampingin adalah terapis akhwat dari kami. Begitu ya ke depannya. Terus kemudian yang perlu kita bahas lagi tentang pijatnya ini Kang Pak. Kita perlu mengurai supaya tidak penasaran sebenarnya seperti apa sih pijatnya itu, kok tiba-tiba atau misalnya itu apa bedanya dengan yang lain gitu kan. Oke. Terapi pijat Jayata tidak bertolak belakang atau bisa dikombinasikan hampir ke semua metode terapi yang ada saat ini. Apapun itu, kita bisa sebagai yang utama ataupun sebagai pendukung. Karena terapi pijat Jayata itu memang yang kena itu memang titik-titik sarafnya. Jadi titik sarafnya, kemudian alurnya kita pakai alur limfatik atau limfenya di peredaran tubuh manusia,
Sehingga kalau misalnya ada para terapis yang ingin menambah ilmunya, wah itu sangat bagus sekali. Atau memang kalau tidak ada background terapis, ini cukup mudah untuk dipelajari. Apalagi cuma pijat capek-capek. Kan begitu indahnya kalau misalnya suami istri sama-sama bisa mijat. Jadi kalau misalnya ada istrinya capek, nggak perlu cari tukang urut. Jadi suaminya sendiri yang mijat ya. Begitu juga sebaliknya. Anaknya juga gitu kan. Nah gitu. Itu dia. Terus ada pertanyaan mungkin? Ya, ini langsung aja Pak. Ya silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Rahmat ya. Sebenarnya dari terapi Jayata ini bedanya apa dengan akupresur? Oh iya, yang jelas ini beda banget ya. Karena namanya ilmu baru itu tidak boleh menyamai ilmu yang lain ya. Karena kita akan menyalahi aturan. Jadi akupresur sendiri saya juga tidak paham seperti apa karena saya tidak pernah belajar tentang akupresur. Jadi saya tidak menjelaskan akupresur itu apa. Yang pastinya intinya terapi pijat Jayata berangkat dari kearifan lokal. Berangkat dari kearifan lokal masyarakat Jawa ya. Kebanyakan mayoritas belajarnya kami dari kampung saya sendiri di Jawa. Terus dikombinasikan dengan pengalaman saya memijat udah ribuan pasien di rumah terapi kami di Balikpapan. Akhirnya ketemu satu formula yang memang insya Allah beda dengan yang lain, dan itu ingin kita share, ingin kita edukasikan ke masyarakat, dan semoga manfaatnya bisa dapat semua nih dengan manfaat pijat ya. Itu seperti apa? Sangat efektif sekali dan enak banget lah pokoknya. Nanti dicoba Pak. Ya. Ada lagi Kang Pai? Sementara? Sebentar belum. Oke. Kita lanjut ke materi mungkin ya. Materi apa sih nanti yang akan disampaikan? Nah, ini rencananya kita akan mengadakan acara itu 2 hari, Sabtu dan Ahad ya. Sabtunya itu materi basic. Materi basic itu akan membahas atau akan kita melatih para peserta tentang pijatan titik-titik saraf seluruh tubuh, dan itu akan berefek, pertama akan relaksasi, kedua dia itu merilekskan saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita akan ajarkan titik-titik utamanya, hampir semua titiknya kita akan ajarkan di situ. Dan kita tidak punya nama ya, ini titik ini namanya, kita tidak ada seperti yang di yang lain sudah ada. Kita memang murni pure dari ya. Inilah nanti kalau misal nama nanti gampang lah, kita kan bisa ciptakan sendiri. Kemudian hari kedua kita ada 2 materi nih. Jadi hari kedua ini langsung 2 materi dan 1 materi bonus. Itu masih perlu kita bahas lagi nanti lah, itu surprise, nggak perlu kita bahas sekarang. Jangan kita bahas yang bonusnya itu. Jadi hari kedua itu yang akan kita sampaikan kepada peserta itu materi tentang terapi pijat vitalitas untuk pria dan wanita. Dua-duanya ini. Dua-duanya Pak ya? Ya, jadi pijat ini sangat efektif untuk meningkatkan vitalitas pria dan wanita. Ada 2. Kemudian yang kedua ini ada 2 materi. Jadi langsung ini. Yang kedua adalah 1 hari. Yang kedua materi pijat tradisional bayi. Pijat bayi tradisional. Pijat bayi tradisional. Iya, kita mengusung tema tradisional. Memang di kampung para tukang pijat bayi terkenal dengan nama dukun bayi ya. Kenapa tidak pijatnya kita pelajari, tapi ritual-ritualnya kita musnahkan atau kita hilangkan? Itu sangat, masya Allah, di sini sudah kami praktekkan dengan banyak sekali bayi pasien yang ada di Jayata Home Therapy dengan pijat bayi tradisional, dan manfaatnya luar biasa. Bayi yang rewel, yang pokoknya puluhan bayi hampir semuanya rewel lah, nggak mau ya, susah makan dan lain-lain, itu bisa rileks dengan pijatan. Pijat bayi, saya lanjutkan ke pijat bayi. Jadi pijat bayi yang menarik itu atau pada anak ya, bayi dan anak ya, balita lah nanti yang kita usung itu di pijat bayi itu. Kita mengusung tema atau mengusung materi zaman dahulu ya, dimana kalau misalnya usia-usia kita, usia tahun kelahiran 80-an. 80-an. Saya masih ya. Kalau misalnya di kampung gitu kan. Iya. Kalau sakit 8 bulan ke bawah nih. Kalau sakit sama orang tuanya langsung dibawa ke tukang pijat. Dukun kan dulu. Di Jawa memang bahasanya dukun pijat waktu itu. Atau ke tukang pijat. Hampir semua penyakit anak itu ujung-ujungnya pasti ke tukang pijat.
bukan ke rumah sakit, bukan ke puskesmas waktu itu ya, karena masih belum kan kemarin tukang pijat namanya masih tinggi-tingginya waktu itu, masih sampai ke apa? Dukun bayi. Nah, itu ada sampai tukang pijat bayi itu ada semua. Jadi itu sebagai rujukan utama para masyarakat saat itu. Nah, kita ingin menumbuhkan itu kembali dengan cara yang benar gitu. Dengan cara yang benar kita pelajari, kita kita kombinasikan dengan ilmu-ilmu yang tidak membahayakan. Jadi memang anatomi fisiologi manusia itu harus disesuaikan. Jadi tidak asal-asal mijat seperti mijat perut. Kita tidak boleh ke situ. Perut tidak boleh dipijat. Jadi iya, kita tetap ada rambu-rambunya. Jadi kita ada aturannya, tidak asal mijat. Dan insya Allah meskipun tradisional, kita mengusung tema tradisional, insya Allah di zaman modern ini sangat membantu dan sangat bermanfaat. Itu Kang Pai, ke depannya. Wah, ini sebenarnya sangat menarik sekali gitu Pak Ande ya. Nah, bagi pemirsa di rumah, Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu atau calon ayah dan calon ibu, ini sangat cocok Pak Andi ya, karena ke depan wah biar nggak repot nih kalau ada bayinya kenapa-napa, jadi bisa langsung dieksekusi sendiri seperti itu Pak Andi. Nah, ini menarik sekali Pak Andi melanjutkan pembahasan yang tadi pijat bayi waktu zaman dahulu kan kita sama-sama tahu lah Pak ya, image-nya seperti apa dukun bayi itu. Nah, yang membedakan dari Jayata ini Pak Andi selain kombinasi gitu ya, kombinasi menghilangkan hal-hal musyrik gitu Pak Andi ya. Nah, sebenarnya yang spesial itu seperti apa sih Pak Andi yang mudah dipelajari para terapis atau Bapak Ibu sekalian itu nanti seperti apa gitu. Jadi yang bikin apa ya, metode terapi pijat ini mudah untuk dipelajari itu adalah caranya atau tekniknya memijatnya. Kita ada teknik, kita ada aturannya, dan itu mungkin buku sakunya atau buku materinya tidak panjang, sedikit aja. Dan dalam sehari insya Allah udah bisa semua, gampang banget. Tinggal jam terbangnya aja untuk melemaskan jari-jarinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lemasnya jari ini. Kalau sudah jam terbangnya agak tinggi gitu, Masya Allah enak banget nanti pada saat mijat. Terus kemudian tadi bahas bayi ya. Iya. Terus upgrading yang kedua belum kita bahas. Oh, upgrading ada lagi berarti Pak? Nah, terapi vitalitas kan belum kita bahas nih. Apa itu kan, tentang apa, gunanya untuk apa gitu kan. Itu apa itu? Nah, terapi pijat vitalitas, dan ini memang cukup menarik dan cukup favorit di rumah terapi kami gitu kan. Kita punya tekniknya untuk meningkatkan vitalitas laki-laki atau perempuan. Jadi dan ini memang akan terapi ini kalau misalnya para pemirsa bisa, ini peluang bisnisnya cukup tinggi karena ke arah vitalitas itu pasti bisnisnya itu namanya bisnis evergreen. Kan selalu hijau, akan selalu dicari orang. Jadi kalau menguasai ilmu ini akan selalu dicari orang. Karena apa ya? Survei membuktikan kalau ada iklan mengenai obat seperti itu ya kan, mengenai obat-obat vitalitas, mengenai terapi vitalitas, pasti 99% atau 90% pasti dibacanya, nggak akan dilewatkan, pasti membaca. Dan terapi ini memang kita mengusung pijatan-pijatan dari teknik-teknik tradisional dan teknik kuno yang insya Allah akan melancarkan peredaran darah ke arah organ-organ vitalitas. Kemudian kita lebih mengencangkan urat-urat yang ada di sana. Efeknya ke sana, insya Allah. Jadi cukup menarik ini sebenarnya kalau misalnya benar-benar dipelajari. Dan belajarnya gampang, nggak susah gitu. Nggak harus background terapis baru ikut, tanpa background apapun bisa. Jadi ini dibuktikan dengan para terapisnya Jayata. Mereka sebelumnya bukan terapis. Oh, mereka sebelumnya bukan terapis. Bukan terapis. Memang sekarang jadi terapisnya Jayata. Alhamdulillah sudah banyak menguasai ilmu-ilmu tentang pijat di Jayata. Seperti itu. Nah, ini menarik kembali Pak Andi ketika mengulas mengenai vitalitas gitu ya.
evergreen gitu kan Pak Andi ya. Nah jadi pemirsa yang di rumah jangan khawatir rumput tetangga akan lebih hijau daripada rumput kita gitu ya. Nah makanya di sini kita akan menciptakan rumput-rumput yang hijau seperti itu Pak Andi. Nah makanya dari situ kita berangkat nih Pak Andi, menarik sekali tadi sudah sedikit dibahas mengenai pijat vitalitas. Ada untuk pria dan ada untuk laki-laki. Ada untuk wanita seperti itu. Nah Pak Andi sebenarnya yang membedakan nanti di pelatihan itu apakah sama titik-titik antara laki-laki dan wanita? Kasih bocoran sedikit nih Pak Andi untuk pemirsanya. Pak, ini bocoran lagi ya. Bocorannya hampir sama sedikit berbeda. Hampir sama sedikit berbeda ya. Mayoritas sama, ada sedikit tambahan di wanita. Ada sedikit tambahan. Jadi nanti intinya sama, terus ada sedikit perbedaan. Dan bisa dipelajari oleh keduanya. Jadi suami istri saling menerapi kan bagus. Ya itu kalau misalnya saling menguasai ilmu terapi ini ya Masya Allah ya, bagus sekali untuk membuat atau kita memberikan manfaat, membuat para rumah tangga, semua rumah tangga menjadi harmonis semua. Seperti itu. Mungkin tentang kapan rencananya atau biayanya silakan mungkin gimana itu? Pak Andi, sebelum kita berangkat ke sana sebenarnya nanti teman-teman terapis atau Bapak Ibu sekalian yang ikut belajar di sini apakah cukup sampai di situ atau ada kelanjutannya kembali Pak Andi? Untuk awal akan ini dulu ya. Ini dulu ya. Iya, ini dulu. Nanti setelah basicnya sudah mumpuni. Basicnya sudah mumpuni, emang sebaiknya ikut basic dulu. Oh, sebaiknya ikut basic ya. Karena titik-titik saraf seluruh tubuh memang harus dikuasai dulu. Jadi ilmu basicnya hari pertama harus dikuasai dulu, baru ke upgradingnya ke pijat bayi sama pijat vitalitasnya. Itu alangkah baiknya. Tapi kalau misalnya mau ikut upgradingnya aja bisa aja, nggak masalah, boleh aja gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau menguasai basic dulu, itu lebih mudah nanti pada saat belajar upgradingnya nanti. Kita memang dimulai dari yang sederhana seperti ini Kang Pai, tapi cita-cita kita tinggi. Keinginan kita tinggi, kita ingin benar-benar fokus menebar manfaat kesehatan untuk umat dengan label pengobatan tradisional. Yang syar'i berarti Pak. Yang syar'i. Jadi kita hilangkan semua prasangka, semua cara gitu kan yang sudah tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Jadi apapun itu, ritual apapun itu, baik secara terang-terangan atau secara tipuan. Sekarang banyak tipuan. Gitu ya? Pakainya Islami sekali gitu kan, gamisnya gamis putih dan lain-lain. Tapi yang dipraktekkan, yang diajarkan, yang dibicarakan sudah jauh dari ajaran Islam. Udah itu yang banyak. Itu yang mencoreng nama pengobatan tradisional saat ini. Sehingga para masyarakat, sebagian masyarakat merasa seperti kalau ke pengobatan tradisional mereka ragu-ragu karena takut. Kan sekarang gelora untuk belajar Islam sudah mulai tinggi. Sementara kalau pengobatan yang sudah berlabel yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam juga di zaman-zaman fitnah sekarang juga besar juga, gak mau kalah gitu kan. Jadi sebagian masyarakat cukup kalau mau ke pengobatan tradisional pasti ada dua ya yang saya tanyakan waktu itu para pasien yang ada di sini. Pasti kalau misalnya pasiennya rame gitu kan, atau banyak sama Allah dikasih kesembuhan di sana gitu, atau banyak yang cocok gitu, pasti pikirannya masyarakat cuma ada dua. Wah itu paling mainnya main jin atau main sugesti saja, atau enggak hipnotis gitu kan. Hanya main, nggak ada tekniknya sama sekali gitu kan. Pasti ada embel-embel ritual-ritual tertentu gitu kan. Itu yang patut kita luruskan kepada masyarakat, bahwa kita mengusung tema bahwa kita pure murni tidak menggunakan sesuatu yang syirik atau ritual yang tidak dianjurkan dalam Islam. Dan itu akan menjadi salah satu materi pelatihan kami, bahwa adab seorang terapis yang sesuai dengan ajaran Islam itu seperti apa. Itu akan kita bahas. Jadi misal di sini nanti kita singgung sedikit juga boleh, nanti nggak masalah. Supaya nanti pemirsa lebih di situ lebih yakin untuk ikut pelatihan kita. Nah, tadi untuk sedikit bocoran materi terapisnya sudah disampaikan oleh Bapak Andi ya. Nah,
ini sebenarnya pelatihannya ini ingin dilaksanakan kapan sih Pak Andi? Dan berapa biayanya? Biar teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan bisa prepare nih, bisa wah ini karena ini kan masa-masa pandemi seperti itu Pak Andi. Dan nanti ke depan bisa lebih prepare dan lebih untuk menjaga keluarganya seperti itu Pak Andi. Terima kasih. Nah, untuk masalah biaya dan kapan pelatihannya akan dilaksanakan, ini memang pelatihannya akan kita laksanakan jauh-jauh hari dari sekarang supaya ada prepare tadi itu, supaya ada persiapan gitu. Jadi kenapa kita sudah mulai sekarang kita mulai informasikan ke semua pemirsa agar kita juga persiapkan dan yang peserta yang ikut juga ingin mempersiapkan juga. Insya Allah tidak mahal ya, insya Allah sesuai gitu kan dengan ilmu yang kita berikan. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 29 dan 30 Agustus 2020 ya. Jadi harinya itu hari Sabtu sama Ahad. Hari Sabtunya materi basic, hari Ahadnya materi upgrading ya. Biayanya untuk materi basic itu biayanya 750.000 dan untuk upgradingnya sama, kita bikin sama itu 750.000. Tapi kalau misalnya langsung daftar dua-duanya, kita ada diskon. Jadi kalau misalnya daftar dua-duanya cuman 1.350.000. Jadi ngambil ke sana dan insya Allah tempatnya juga akan representatif. Kita akan mengikuti jumlah pesertanya. Kalau misalnya pesertanya banyak, kita akan laksanakan insya Allah di ballroomnya hotel. Akan kita fasilitasi sebaik mungkin. Dan nanti juga masalah pendampingan di grup-grup nanti ke depan setelah selesai pelatihan akan kita intensifkan ke depannya. Insya Allah seperti itu. Menyambung tadi Pak Andi, untuk biaya 750 basic dan upgrade gitu Pak Andi ya. Nah, ini apakah biaya kalau misalkan nih saya daftar di sekarang tetap di angka segitu, atau ketika nanti saya datang nih di on the spot gitu ya, apakah beda seperti itu Pak Andi? Itu perlu perlu diperhatikan karena ini kuotanya terbatas. Kita menyesuaikan dengan tempat juga nantinya. Karena kuotanya terbatas, kalau misalnya sudah full, mungkin akan ikut episode selanjutnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kuotanya masih ada, masih bisa. Selama masih sebelum tanggal 29 dan 30, itu masih tetap sesuai harga yang sama yang tadi. Tapi kalau sudah on the spot, itu sudah naik menjadi 1 juta per hari atau per materinya. Iya. Jadi seperti itu. Memang disiapkan kalau mau ingin daftar duluan ingin didata gitu, tapi bayarnya nanti itu nggak apa-apa. Nanti kami akan memberi kontak personnya, ya. Dan kan kami memberi kontak personnya di ada hotline-nya dan nanti akan ada flyer yang akan kita sebarkan hampir ke seluruh kontak dan di Facebook kami gitu. Dan mungkin kita akan jelaskan sekarang juga kontak personnya di mana untuk WhatsApp-nya. Jadi nanti Mas atau kita mau daftar dulu nih, booking tempat dulu gitu, itu boleh. Ya, nanti ada tanggalnya, tanggal terakhir membayar namanya itu nanti di bulan Agustusnya. Ya, kalau mau booking seat ya, booking kursi dulu bagi para pembeli dipersilahkan, boleh aja. Nanti Kang Pai yang akan memberi nomornya. Nah, Bapak Ibu sekalian pemirsa dunia maya di manapun Anda berada. Nah, pada saat ini tetap sama Pak ya, pembahasan kita seputar Jayata. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran nih, boleh tanya-tanya di wall link ini Pak Andi ya. Nah, kita akan lanjut kembali Pak Andi di seputar pelatihan pijat ini Pak Andi ya. Nah, karena ini kan basicnya adalah basic terapi lokal gitu Pak Andi, terapi lokal. Nah, mungkin dari sekian banyak pemirsa yang ada di rumah sudah familiar nih terapi lokal itu seperti apa gitu kan ya. Nah, nanti pembekalan apa saja yang dikasihkan kepada peserta gitu Pak Andi, yang mungkin saat ini masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini dilakukan. Jadi ya mungkin untuk ritual, mungkin untuk apa itu masih dipertahankan. Nah gitu Andi. Pembekalannya nanti seperti apa sih Pak Andi kepada mereka?
Dalam pelatihan kami pembekalannya kompleks ya. Akan kita bahas mulai dari sejarah pelatihan kita, sejarah ilmu kita seperti apa. Kemudian adab-adab seorang terapis itu seperti apa, adab-adab terapis yang benar seperti apa. Baru ke ilmunya. Baru kita share ilmunya seperti apa. Memang kalau ada hubungan dengan terapi lokal, kadang bahasa-bahasa terapi lokal itu sendiri sebenarnya kurang familiar di mata masyarakat. Yang pasti intinya yang akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa terapi pijat tradisional yang kita sampaikan nanti atau kita ajarkan nanti ini efeknya benar-benar Masya Allah ya, benar-benar luar biasa. Alhamdulillah ribuan pasien kami mayoritas merasa puas dengan layanan kami. Kami di rumah terapi Jayata di Balikpapan. Alhamdulillah sama Allah diberi kemudahan. Hampir setiap hari itu pasiennya full Kang Pai. Hampir setiap hari pasiennya penuh. Dan ini untuk bulan Juli kan kemarin sempat libur untuk mempersiapkan para terapis ya, anggota terapisnya Jayata Home Therapy. Kita buka sejak tanggal 5 Juli kemarin, kita buka 5 Juli sampai sekarang itu sudah hampir 150 pasien. 150 pasien. Jadi memang antusiasme masyarakat terhadap ilmu pijat ini memang sangat luar biasa. Dan ini sih bisa untuk para terapis ya. Misalnya sudah ada background terapis-terapis yang lain, ini sebagai terapi suportif atau pendamping. Pendamping yang luar biasa. Yang kadang mereka menamakan terapi lokal. Dan bisa digabungkan gitu dengan yang lain, digabungkan dan sangat sangat menambah manfaat. Atau misalnya misalnya ada terapis yang backgroundnya terapis tulang belakang. Background terapis tulang belakang semacam dengan kiropraksi, itu dia memainkan dan menekuk sendi-sendi tulang belakang yang ada di tubuh. Kalau masih ada sisa-sisa singkal-singkalnya pada sendi-sendi tubuh atau pada otot-otot tubuh tertentu setelah digerakkan, nah terapi pijat Jayata ini sangat efektif untuk melemaskan atau merilekskan otot-otot saraf-saraf yang lagi kaku. Jadi selain tadi yang sangat Masya Allah fungsinya, jadi yang hubungan dengan terapi lokal juga sama, juga bisa dikombinasikan. Juga enak banget dikombinasikan dengan hampir semua metode terapi yang ada. Misalnya bekam sebelum dibekam, kalau misalnya dipijat dulu punggungnya dengan teknik kami, wah Masya Allah enaknya. Jadi dikasih relaksasi dulu, dilancarkan dulu peredaran darahnya, baru dibekam. Jadi bagi para terapis bekam, bisa ini belajar teknik terapi pijat Jayata sebagai suportif, sebagai pendukungnya. Dan insya Allah pasiennya pasti tambah senang gitu. Sebelum dibekam, pijat dulu. Nah seperti itu, kita mengusung tema-tema seperti itu supaya manfaat-manfaat yang dapat yang kita peroleh lebih menyebar ke seluruh umat. Wah luar biasa sekali Pak Andi ya. Sebenarnya jadi kesimpulan yang saya dapatkan sejauh ini Pak Andi, di terapis Jayata nanti ini sebuah refreshment kepada teman-teman terapis gitu Pak Andi ya. Yang mungkin saat ini masih menggunakan metode-metode tertentu yang itu di luar dari syariat Islam seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya kembali Pak Andi, ini kan nanti teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan, animonya ini sangat banyak gitu kan. Kemudian pasti ada yang kedepannya kan ada seleksi alam lah ya. Nanti di sana akan ada proses pendampingan dari teman-teman di home terapi Jayata. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah begini Pak Andi, apakah nanti teman-teman yang saat ini katakanlah terapis gitu ya, setelah belajar di terapis Jayata kemudian ingin bergabung di home terapi Jayata sendiri, apakah bisa? Dan kemudian nanti skemanya maunya seperti apa sih Pak Andi? Terima kasih. Ya, kalau misalnya ini rencana ya, planning saya ke depan, semoga Allah mudahkan. Planning saya ke depan itu saya kepingin menciptakan para terapis pijat, temanya tetap pijat. Saya akan fokus di dunia perpijatan, ya kan? Di dunia pijat itu saya kepingin menciptakan para pijat-pijat itu yang berilmu, benar-benar
berilmu dan benar sesuai syariat Islam gitu, semakin banyak semakin bagus, dan kedepannya menjadi mata pencaharian di bidang jasa. Dan kita ingin memfasilitasi, kita ingin sampai kepingin, kan sekarang zaman online, zaman milenial, semua serba pakai jempol bisa datang gitu kan. Jadi kita kepingin seperti ingin membuat aplikasi khusus ke masalah pijat. Oh, gitu ya Pak Andi ya. Jadi masyarakat bisa mengakses Jayata massage terapi ya, Jayata pijatnya itu lewat aplikasi, bisa diundang ke rumah-rumah. Jadi aplikasi semacam aplikasi panggilan pijat. Tapi pijatnya pijat beda nih. Yang kita usung pijatnya beda, dan yang terapisnya ini harus mengikuti pelatihannya dulu. Harus mengikuti pelatihannya dulu, nanti akan ada pendampingan lebih khusus bagi yang memang berniat ingin ikut ke komunitas kami nantinya. Itu akan semoga tidak hanya di Balikpapan, semoga di setiap kota nanti akan ada aplikasi pijat Jayata nantinya. Itu memang cita-cita besar saya nantinya, selain untuk menyebarkan ilmu, tapi nanti ke sisi finansial masyarakat yang ada di rumah, para pemirsa juga ikut terbantu. Jadi kita Akan memfasilitasi mereka nanti ke sana. Semoga Allah mudahkan ke depannya. Nah, bagi pemirsa di rumah itu tadi ya. Jadi jangan khawatir ketika Anda nantinya wah ini pelatihannya kok bagi sebagian orang katakanlah wah segini gitu Pak Andi. Nah, tetapi yang jadi garis besar adalah selepas dari pelatihan itu ada ilmu yang didapat, ada saudara-saudara baru yang didapat, dan tentunya akan ada dalam tanda kutip peluang penghasilan yang akan didapatkan seperti itu Pak Andi. Nah, harapan besar kepada masyarakat nih Pak Andi, pada teman-teman terapis semuanya nih, yang khususnya yang ada di Balikpapan, itu seperti apa sih Pak Andi? Harapannya, nah ini yang terakhir ini Kang Pai, sudah main harapan. Harapannya, mari kita sama-sama menggelorakan, atau kita sama-sama generasi muda sekarang itu bahasanya itu yang lebih enak, untuk misalnya kita punya kearifan lokal nih, kearifan lokal, warisan nenek moyang kita di bidang pijat. Nah, mari kita lestarikan. Lebih enak bahasanya itu kita lestarikan. Mari kita lestarikan dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ilmu mereka. Gitu. Ya, qadarullah saya sudah belajar duluan. Saya tidak merasa jadi master gitu. Tapi karena belajar duluan, alangkah baiknya yang belajar duluan ngajarin yang belum belajar. Intinya seperti itu. Ilmu akan semakin manfaat kalau diajarkan. Kembali ke harapan. Jadi harapannya, mari kita sama-sama melestarikan ilmu peninggalan nenek moyang kita, warisan leluhur kita, kearifan lokal murni dari Indonesia sendiri, yaitu ilmu pijat, yang insya Allah kalau memang dipelajari dan ditekuni, itu sangat berefek yang luar biasa terhadap kesehatan tubuh kita. Yang pastinya tanpa efek samping, tidak merusak tubuh, dan hasilnya masya Allah luar biasa. Dan ini mungkin yang akan dijadikan sebagai parameter atau tolak ukur utama sebagai untuk pilihan kesehatan. Jadi jangan kita mendapat sisanya. Jadi sekarang memang cenderung pengobat tradisional atau rumah-rumah terapi itu hanya mendapat sisa-sisa saja. Jadi setelah udah dari pengobatan medis, udah nggak ada solusi, udah diobrak-abrik badannya, udah mentok gitu kan, baru ke kita. Sisa-sisa Harusnya dibalik gitu kan. Pengobatan yang tanpa efek samping dulu dilakukan gitu kan. Karena ini salah satu cara untuk ikhtiar. Jadi Allah itu memberikan peluang atau memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha dulu. Baru nanti Allah kasih kesembuhan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa dan ikhtiar kita yang dilihat nanti. Nah, ikhtiar yang pertama memang yang saya pingin itu adalah ke pengobatan seperti ini dulu. yang jadi pilihan utama Iya, dulu, Pak. kalau Allah menakdirkan sembuh dengan pengobatan seperti ini, ngapain merusak tubuh gitu? Yang efek samping gitu, yang banyak efek sampingnya. Itu yang kita gelorakan. Harapan saya ya kembali ke yang alami-alami aja dulu gitu kan. Sekarang udah banyak racun, makanan-makanan kita sudah banyak yang diracuni.
hampir semuanya sudah serba-serba banyak racun sekarang. Jadi meskipun emang berangkat dari background saya dulu ya. Background saya memang dulu saya adalah perawat ya. Saya menggeluti dunia medis sudah lama. Saya kepingin di situ pengobatan alternatif yang berbasis ilmiah dan alamiah gitu. Itu kita kembangkan dan itu setelah saya pelajari, Masya Allah luar biasa. Semoga jadi pilihan utama para masyarakat untuk meraih kesehatan di masa sekarang dan mendatang. Begitu harapannya. Luar biasa sekali, mulia sekali ini cita-citanya Pak Andi ya. Nah, mudah-mudahan plan-plan kedepannya tercapai Pak Andi. Nah, ini kan di eranya kan era-era serba instan gitu Pak Andi ya. Nah, kita kembali mengulas kembali boleh Pak Andi ya mengenai Pijat Jayata ya. Nah, tadi dikatakan yang terakhir adalah ilmiah dan alamiah gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Andi, ini kan Pak Andi belajar dulu nih ke dukun-dukun gitu kan, ke tukang pijat yang di kampung-kampung seperti historis yang disampaikan. Kemudian bagaimana sih caranya Pak Andi mengkombinasikan yang tadinya dari Bapak Ibu tukang pijat yang mohon maaf belum ini bagi semua. Ya. Yang pertama ya, sebelum digabungkan yang pertama ritualnya kita buang dulu ya. Tekniknya tidak dengan yang diajarkan. Jadi pure praktek. Jadi kenapa sampai saya berani men-share ilmu kami atau ilmu saya ke umum gitu? Karena sudah saya praktekkan lebih dari 1000-an pasien yang sudah ada gitu. Dan pijatan ini sangat luar biasa gitu. Terhadap tubuh kita sangat luar biasa. Menggabungkan atau mengkombinasikan dengan semua ilmu yang sudah saya pelajari. Selain kombinasi itu juga di pijat terapi Jayata ini juga banyak cara-cara atau titik-titik temuan sendiri. Saya nggak tahu ini sama atau tidak dengan yang lain, saya juga nggak tahu. Yang pasti pada saat nerapi pasien dengan keluhan-keluhan tertentu, akhirnya di situ seperti ada titik-titik baru gitu. Nah itu yang mungkin ini agak berbeda dengan terapi yang lain, dengan terapi-terapi yang semacam dengan ini. Dan emang sih luar biasa sekali sih efeknya terhadap tubuh, insya Allah luar biasa. Wah, ini hampir mendekati last time Pak Andi ya. Nah, wah seru banget pagi hari ini pemirsa. Nah, tetap saksikan. Nah, ini kan kuotanya kemungkinan berapa nih Pak Andi untuk pelatihannya? Kuotanya kita batasi 50 aja, jangan banyak-banyak. Jadi 50 peserta dulu untuk awal ini. Kita sesuaikan dengan tenaga supervisornya ya, yang akan mendampingi nanti. Jadi insya Allah kita akan batasi 50 peserta dulu untuk sebagai awal. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian di rumah, para terapis ataupun suami istri ataupun wah ini kalau kita ngomongin pengantin baru lagi hangat-hangatnya nih Pak Andi ya. Nah, makanya pas sekali bagi Bapak Ibu sekalian di rumah, pengantin baru atau pengantin lama yang masih ingin terasa baru, bisa nanti belajar di pelatihan yang akan diagendakan oleh Jayata Massage Therapist. Catat tanggalnya baik-baik, di tanggal 29 dan 30 Agustus Pak Andi ya. Nah, di akhir bulan jangan lewatkan, kita akan kupas tuntas seputar kesehatan perpijatan. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena ke depan kita akan belajar lebih dalam lagi, ada proses pendampingan di sana, ada tempat konsultasi secara gratis Pak Andi ya. Betul. Nah, jangan lewatkan kesempatan itu, catat baik-baik dan pastikan kursinya aman dulu Pak Andi. Ya. Nah, gitu booking sih. Booking dulu. Ya. Nah, nanti ini sudah ada beberapa loh Kang Bay. Sudah ada beberapa ya? Udah. Jadi ada beberapa tidak tanya biaya langsung booking. Ya udah masuk, ada yang japri ke nomor saya. Pokoknya saya yang daftar nomor 1. Jadi ada beberapa semuanya kepingin nomor 1 daftarnya. Jadi udah ada, memang udah kita catat beberapa. Jadi padahal harganya untuk pelatihannya gitu belum saya share, udah banyak yang tertarik. Ada beberapa sudah tertarik dan ini saya sesuaikan. Dan insya Allah dengan segitu sesuai lah dengan ilmu yang akan diberikan nantinya. Nah itu tadi Bapak Ibu sekalian. Oke Pak Andi, ini di akhir penghujung
obrolan kita ngobrol seputar kesehatan pagi ini. Nah, tentunya semua prepare ini sudah dilakukan secara matang Pak Andi ya. Nah, terakhir Pak Andi, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini. Sebenarnya nanti di pelatihan itu tetap Pak Andi ya, protokol kesehatan kita tetap, kemudian ikhwan akhwat kita akan pisahkan Pak Andi ya, akan dipisahkan. Oh, insya Allah kita akan kasih hijab. Alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaan saya terakhir Pak Andi, ini nanti porsinya itu seperti apa sih Pak Andi? Mungkin dari materi yang materi secara tertulis, kemudian benefit-benefit yang didapatkan oleh teman-teman yang mengikuti pelatihan ini apa gitu Pak Andi? Ya, intinya nanti pada saat pelatihan kita akan sampaikan materinya di depan gitu kan, kita menyampaikan materi. Jadi sebenarnya ada dua garis besar, yaitu penyampaian materi dan praktek. Dan kita akan lebih banyak di prakteknya. Ya, porsinya 30% materi, 70% praktek. Kenapa seperti itu? Karena terapi pijat memijat itu harus banyak prakteknya. Teori hanya sekedar meluruskan atau kesamaan visi. Jadi teorinya seperti apa supaya sama-sama mengerti ini untuk apa gitu kan. Mungkin sesinya makanya persentasenya 30-70. 30 materi, 70% kita akan langsung praktek. Jadi banyak waktu sekali untuk praktek di sana. Dan di situ akan timbul diskusi yang banyak di sana. Saya yakin di sana akan banyak diskusi. Insya Allah luar biasa ke depannya nanti. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali Pak Andi. Nah, kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah, jangan lupa siapkan infak terbaik di di tanggal 29 dan 30 Agustus. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Andi ya. Kita akan tetap mengulas kaitannya dengan dunia perpijatan sebelum hari H. Insya Allah kita akan tetap melakukan live streaming ya Pak Andi ya. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, jangan kecewa dan jangan berkecil hati. Ketika live streaming ini telah usai, Bapak Ibu bisa langsung japri gitu Pak Andi ya. Bisa langsung japri ke akun yang di bawah ini, dan nanti insya Allah akan kita tetap layani dengan baik gitu Pak Andi ya. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Andi yang pada ngobrol sehat kali ini kita bertemakan seputar pelatihan Pijat Jayata. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.